Kita hadirkan yaitu Bapak Sugianto SI dari fraksi PKS. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur ya Allah, salatan salam ya Rasulullah. Yang terhormat teman bicara saya, Mas Heri. Tampilan mesti ganteng. Yang terhormat Pak Camat, Staf, Pak Dan Ramil, Pak Polsek, teman-teman kepala desa beserta perangkat dan organ yang ada di Desa Kedungsari dan Desa Merak Kulon, para alim, ulama, tokoh masyarakat yang fat pun kami taati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kalau tahu yang hadir Kedungsari, tahunya mestinya tahu Kedungsari saja. Ini yang datang mayoritas Kedungsari saya lihat. Merak Kulon kok sedikit yang datang, padahal kuotanya sama. Alhamdulillah senantiasa kita berbaharui rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Salat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan rasul setelah menjaga. Langsung untuk menyingkat waktu karena Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek ini giatnya hari ini itu punya gawe di Kecamatan Melati, ada sonor di Desa Wajaketong. Langsung di peran legislatif saja. Wawasan kebangsaan ini kita mulai hadirkan lagi di Kabupaten Mojokerto setelah melihat kemarin di bulan Agustus itu secara nasional ada demo yang sebenarnya demo itu bagus, koreksi kritik dari masyarakat itu bagus, tapi ketika ada yang memanfaatkan atau menunggangi kegiatan-kegiatan yang positif itu untuk merusak negara ini, untuk merusak bangsa ini, nah ini yang jadi PR kita bersama. Kalau dulu itu memang zaman saya masih kecil, mungkin jenengan yang sudah senior ini namanya penataran P4. Kalau dulu itu, sehingga kemudian lama sekali ada euforia reformasi, kemudian hal seperti itu kita tinggalkan. Ternyata masyarakat sekarang, generasi muda sekarang itu secara kepintaran itu tidak diragukan, tetapi secara akhlak dan kebijakan etikanya ini yang menjadi problem ke depannya. Jangan sampai ketika secara kepintaran, secara kecerdasan meningkat tajam, tapi secara menghormati yang lebih tua, ini yang jadi PR bersama untuk terus akhirnya kita mencoba untuk bagaimana minimal ketika kita ini merasakan lagi, kemudian nanti di desa-desa, mudah-mudahan ke depan nanti bisa dilakukan di tiap desa, sehingga tiap desa nanti akhirnya persatuan dan kesatuan ini tetap terjaga di seluruh Indonesia, wabil khusus di Kecamatan Melati. Jadi Bapak Ibu, saya tidak usah, tadi sudah saya sampaikan, mungkin semuanya sudah kenal. Jadi kita hadir di sini untuk kembali belajar bersama-sama. Bukan berarti kami, saya, Pak Heri, atau ini lebih memahami, tidak. Karena yang paling mengikuti sejarah dan berkontribusi langsung itu ya beliau berdua yang sudah ditugaskan mungkin di medan perang dulu ketika masih muda, sekarang sudah di wilayah ini. Beliau-beliau ini yang berdua ini yang paling memahami bagaimana susahnya menjaga kedaulatan bangsa ini. Jadi peran kami sebagai legislatif dan Pak Camat sebagai eksekutif, legislatif itu menyalurkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi kami yaitu merancang atau bersama eksekutif membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah,
Anggaran kita bersama pemerintah juga mendesain anggaran untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto, dan pengawasan setelah dilakukan oleh eksekutif, fungsi kami adalah mengawasi apakah memang benar-benar anggaran yang kita sepakati bersama ini berjalan di lapangan. Eksekutif fungsinya merumuskan atau melaksanakan di wilayah nanti bersama. Next, kebijakan publik sebagai pilar persatuan. Nah, ini orientasinya. Bagaimana setiap kebijakan yang kita hadirkan di Kabupaten Mojokerto ini tidak membuat tercerai-berainya masyarakat Mojokerto yang ada. Orientasi kita setiap kebijakan yang ada di pemerintahan kabupaten itu terdiri dari eksekutif dan legislatif di undang-undang pemerintahan daerah itu. Bagaimana nanti itu orientasinya itu semakin memperkuat persatuan dan kesatuan di bumi Mojopahit ini. Menjaga keadilan pemerataan pembangunan, nah yang ini menjadi PR kita bersama. Tapi alhamdulillah kamu lagi sekarang itu ada wakil di Selatan 1, di Utara 1. Kebetulan kala ini kan beliau juga Pak Kades. Jadi garung-garung. Kalau istrinya ini sudah teruji 3 periode luar biasa. Nah, yang suaminya ini yang belum teruji. Menguatkan rasa kepercayaan rakyat terhadap negara. Bagaimana kebijakan ini nanti membuat rakyat ini percaya, semakin meyakini bahwa menjadi warga negara Indonesia ini haknya sudah dipenuhi oleh negara. Minimal 3 kalau kami melihat itu hak dasar kita. Jangan sampai ada kelaparan, jangan sampai tidak bisa bersekolah, jangan sampai tidak bisa berobat ketika sakit. Alhamdulillah di kabupaten masalah kesehatan dengan UHC kita maksimal selesailah. Jadi tidak ada lagi boleh warga Kabupaten Mojokerto sakit kemudian dengan alasan apapun ditolak oleh rumah sakit. Nanti ketika itu terjadi silakan komplain ke Kades, komplain ke Kepala Camat. Kalau memang nanti dibutuhkan bisa minta ke kami. Apapun alasannya, sehat kemudian kelaparan. Jangan sampai ada warganya Pak Camat dikecamatan lagi ini ada yang kelaparan. Karena bagaimanapun hak dasar ini wajib dipenuhi. Alhamdulillah kalau di Kecamatan Kemlaki insya Allah tidak sampailah orang tidak bisa makan. Dan pendidikan minimal 9 tahun ini alhamdulillah Kecamatan Kemlaki juga akan sudah terpenuhi. Nanti kalau mungkin kemudian yang belum terpenuhi kayak di Kedung Sari desa kami kemarin itu kan ada kejar paket C, silakan itu dimanfaatkan. Jangan sampai 3 hak dasar dari masyarakat ini ada yang ketinggalan. Next. Nah, aspirasi rakyat sebagai pilar persatuan menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa menjadi dasar solidaritas dan gotong royong, mengurangi konflik dengan musyawarah dan dialog. Nah, saya menekankan ke poin yang ketiga. Apapun yang terjadi di desa jenengan sebisa mungkin perangkat BPD, LPM, Karang Taruna itu dipertemukan kepentingannya itu melalui musyawarah. Jenengan boleh gontok-gontok dalam musyawarah, tapi ketika sudah diputuskan dalam musyawarah, suka tidak suka semuanya wajib untuk taat dan melaksanakan hasil musyawarah. Karena musyawarah itu adalah keputusan tertingginya sesuai dengan sila keempat kita di Pancasila. Jadi tolong ketika ada unek-unek ya sudah diselesaikan di forum musyawarah. Ketika keluar dari forum musyawarah sudah ada hasil musyawarah, ya suka tidak suka harus kita junjung bersama. Kayak saya dengan rekan saya ini, walaupun kami berbeda partai, ketika kami berdialog, berdiskusi di internal DPRD, foto-fotoan membawa aspirasi masing-masing. Tapi ketika itu sudah menjadi keputusan kita bersama, ya sudah, kita tidak akan bisa melihat baju kita lagi. Orientasinya keputusan itu kita dukung bersama, kita laksanakan bersama. Next. Tantangan, nah ini tantangannya. Tantangan polarisasi politik, kurangnya kepercayaan publik, disinformasi, ketidakmerataan pembangunan. Yang rata-rata sekarang itu kurangnya kepercayaan publik. Ini yang jadi PR kita bersama. Nah ini PR kami sebagai wakil jenengan, juga PR Pak Camat, PR Pak dan Ramil, PR Pak Kapolsek. Ini bagaimana
menumbuhkan kepercayaan publik ini melalui kerja-kerja nyata di lapangan yang apa yang kita bisa lakukan. Kemudian hot dan disinformasi lain. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, sekarang itu zamannya zaman media, zaman digital. Jadi informasi apapun itu ketika ini konvensional kalah dengan yang ada di HP, maka bijak-bijaklah ketika memakai fungsi HP yang ada di tangan kita. Itu yang kita tekankan bersama. Mungkin ini nanti bisa sampaikan Pak Kapolsek karena beliau ini yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman. Beliau nanti yang akan menjelaskan apa sih yang boleh dan apa sih yang tidak. Kemudian ketidakmerataan pembangunan. Ya, mohon maaf karena selama 5 tahun kami dulu memang orientasi kami memang masih di selatan. Alhamdulillah sekarang ada Pak Heri. Nanti yang di wilayah utara ngeteknya Pak Heri aja. Enggak, kita insya Allah masih bisa lah. Kalau insya Allah Kemelaki ini selalu jadi prioritas. Makanya ini Pak BLT, Pak Camatnya masih muda, ya, luar biasa. Tapi masalahnya ini jinom ini kini gak boleh dikolei bojone ini masalah. Kecuali yang sudah sepuh. Jadi beliau ini luar biasa, kerjanya sudah hampir 24 jam. Namanya memang ketika pemangku teritori itu Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Camat ini kerjanya sudah 24 jam. Sama dengan kerja Pak Kades perangkat itu memang rata-rata ya 24 jam guys. Tidak bisa tengah wengi diketok wargai jangkik itu ya apa ya tetap akhirnya kan ya itu menjadi apa ya jariah-jariah aja dengan. Next, nah kesimpulan kebijakan publik harus bisa sehat, harus berjalanan beriringan, sinergi berkomunikasi bangsa, demokrasi Pancasila menjadi landasan utama. Para founder-founder kita dalam dulu mendeklarasikan kemerdekaan sudah bersepakat bahwa jalan yang dipilih oleh negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan asasnya adalah Pancasila. Ini menjadi kesepakatan bersama dan kita di Indonesia tidak memilih negara yang menjadi negara teokrasi atau negara agama, juga tidak memilih negara ini menjadi negara sekuler yang anti agama, tapi kita bersama-sama sudah memilih negara yang menjadi negara demokrasi, tapi mengkukuskan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bukan seperti demokrasi yang ada di luar sana yang bebas tanpa batas, tapi kita sudah dibatasi oleh 5 sila. Yang sila pertama ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini yang jadi patokan kita bersama, bahwa semua yang kita lakukan, baik sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, maka dasarnya di sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan, bagaimana kita ke depan, ke belakang, itu menjadi sejarah yang kita lihat bersama. Untuk ke depan kita semakin menjaga persatuan ini, sehingga apa? Sehingga tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera nanti bisa tercapai. Satu-satunya jalan ketika kita bisa menjaga persatuan rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena ini acaranya malam. Biasanya kalau di kecamatan lain pagi, tapi Pak Camat ini memilih malam biar jenengan juga kalau pagi siang itu kan bekerja, sehingga kalau malam tidak mengganggu dalam jenengan mencari maisa atau pendapatan bekerja yang jenengan. Dan beliau akhirnya yang harus selama 10 kali di kecamatan Kemelaki dicicil 2 desa 20 selesai 10 hari. Beliau mungkin ya pulang menjelang subuh kayaknya. Aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan monggo. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran jenengan ini menjadi energi positif bagi kita semuanya. Sekali lagi kalau melihat teritori Kemelaki kayaknya PR-nya Pak Camat gak ada kelihatannya. Jalan ya wis mati kabeh, Pak. 95% kayaknya sudah selesai kita Kemelaki ini. Tinggal mungkin membangun SDM sumber daya manusianya. Nah ini nanti mungkin kita lakukan bersama-sama sehingga bagaimana ke depan ekonomi berjalan, tapi juga kerukunan, kesejahteraan
masyarakat Kemlaki bisa kita lalui bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan yang diberikan oleh Bapak Sugianto Esa dari fraksi PKS, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Mojokerto. Baik Bapak. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan juga tokoh adat dalam mencegah disintegrasi internal tersebut. Terima kasih. Yang ditanyakan, apa tugas tokoh adat? Ya, tadi yang ditanyakan. Di setiap wilayah kita ini masih secara masyarakat, walaupun sekarang mulai pudar ya, menghormati orang tua, datang ke para bini sepuh, itu memang hari-hari ini sudah jarang kita lakukan. Tetapi sebagai tokoh adat punya kewajiban, apapun yang terjadi, apa yang disampaikan Pak Heri tadi, yang ngomong masyarakat, bagaimana masyarakat ini tetap dalam bersosial masyarakatnya tidak keluar dari pakem-pakem yang ada budaya timur yang selama ini kita lakukan bersama. Makanya sampai hari ini kurikulum lokal kita bahasa daerah itu tetap diberikan di SD. Oleh tugasnya tadi yang bisa mengajari Anda pasal itu ya bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris niku nek kamu you itu ya wis padha wong tuwek, wong enom, wong apa ya sama. Beda dengan kalau bahasa daerah. Bahasa daerah itu ada sampean, ada jenengan, ada diko, banyak itu yang memang pelajaran-pelajaran etika itu justru di bahasa daerah. Nah, hari-hari ini kita sendiri ngajari anak kita di rumah itu sok Indonesia, semua di Indonesia kan, sehingga etikanya itu memang menjadi PR kita bersama. Jadi kalau ditanya bagaimana tugas fungsi tokoh masyarakat, tokoh adat adalah yaitu ngomong masyarakat kita bagaimana secara perlahan atau secara tidak gradual, tidak ujuk-ujuk, ya sudah, selama itu memang masih bisa ditoleransi, ya tetap bagaimanapun memang perkembangan zaman ini tidak bisa dinafikan, karena tadi setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Mungkin itu ya. Terima kasih.